Shalom saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus. Senang sekali pagi hari ini kita bisa bersama-sama merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-15 dan juga Wahyu 19 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan yang pertama dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Kalau misalnya kita lihat ya, ini yang ke-14, tentu ini mengacu kepada Yesus Kristus, di mana dikatakan, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita, Yesus Kristus, menyatakan dirinya. Kemudian Wahyu pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-16, firman Tuhan berbunyi demikian. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Saudara-saudara, tentu ini juga mengacu pada ketika nanti Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dikatakan dia adalah Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada setiap dari kita sebagai anak-anak Tuhan, siapa sih Tuhan di dalam kehidupan setiap dari kita? Siapa Raja yang bertahta di atas hidup kita, atas segala hal yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan. Apakah itu sudah sesuai dengan kehendak Raja yang berkuasa, yang bertahta atas hidup setiap dari kita? Saudara-saudara, banyak sekali anak Tuhan yang hidup percaya kepada Tuhan Yesus, mengakunya, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam hidupnya. Tapi sayangnya itu cuma sekedar tempelan saja dalam kehidupan mereka. Kalau misalnya kita lihat, sebenarnya bukanlah itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus ketika Ia menyelamatkan setiap dari kita, ketika Ia menebus hidup setiap dari kita. Yesus ingin agar setiap dari kita menjadikan dirinya sebagai Tuhan, sebagai Raja atas segala raja. Dan kalau misalnya kita lihat di kitab Wahyu dan juga baik dalam 1 Timotius, kenapa kok itu penting? Karena nanti pada akhirnya ketika semua kehidupan ini selesai, ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, maka dia akan datang sebagai Raja. Dia akan datang sebagai Tuan di atas segala tuan, Raja di atas segala raja. Dan ketika itu, dia hanya akan menerima orang-orang yang menjadikan dirinya sebagai Tuhan, sebagai Raja, selama mereka hidup di dunia ini. Selama mereka mendapatkan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Dan mereka memakai kesempatan itu sebaik-baiknya. Bukan hanya bagi kesenangan diri mereka. Bukan hanya bagi kemauan diri mereka, kehendak diri mereka sendiri. Tapi sebaliknya mereka mau hidup menyenangkan Yesus Kristus. Karena mereka sadar ketika Yesus Kristus menyelamatkan diri mereka, bukan hanya sekedar supaya mereka dapat tiket langsung masuk ke surga, tapi untuk menjadikan Yesus Kristus sebagai pemilik hidup mereka. Segala sesuatu yang mereka lakukan, mereka tahu haruslah menyenangkan Yesus Kristus. Karena dia Raja, karena dia adalah Tuhan atas hidup mereka. Pertanyaannya, bagaimana dengan setiap dari kita? Saya berharap biarlah hari ini ketika kita menjalani hidup setiap dari kita, akan ada banyak hal yang terjadi, ada banyak rencana yang sudah kita ingin lakukan hari ini. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap dari kita untuk senantiasa menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan, Raja dalam hidup setiap dari kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, biarlah dalam hidup setiap dari kami hari ini, dalam pekerjaan kami, studi kami, apapun yang kami lakukan hari ini, kami sadar kami harus menaati diri-Mu. Karena Engkau Raja, karena Engkau adalah Tuhan atas hidup kami. Dan hidup ini bukan milik kami sendiri. Biarlah firman-Mu ini yang terus menjadi pedoman hidup bagi setiap dari kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.